Berkaitan dengan dokumentasi, ini adalah salah satu diagram aktivitas. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita bicara diagram, maka di sana akan terdapat beberapa kolom yang berkaitan dengan bidang-bidang atau bagian-bagian yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang ingin kita ceritakan. Ya. Misalkan di sini ada kalau kita lihat di kolom ada pemasok atau supplier atau vendor, kemudian ada bagian akuntansi dan bagian keuangan, selanjutnya direktur keuangan. Kita bisa perkirakan bahwa kegiatan ini adalah untuk menggambarkan atau mendokumentasikan berkaitan dengan kegiatan pembelian, ya kan? Nah, kita bisa lihat di situ pemasok menerima faktur, ya. Kemudian dari faktur yang sudah diperoleh tadi, ini harus diverifikasi apakah sudah sesuai dengan surat jalan, ya. Nah, ini juga menjadi perhatian bahwa pada saat kita membuat sebuah dokumentasi atau dalam hal ini membuat diagram, maka kita perlu memperhatikan pengendalian sistem, ya. Nah, di sini dikatakan ada proses memverifikasi, pengecekannya antara faktur yang sudah diterima oleh si pemasok dengan surat jalan. Bisa jadi antara yang tertulis atau yang di faktur tadi tidak sesuai dengan produk yang datang, gitu ya, surat jalannya. Nah, maka perlu tetap memperhatikan perlu menambahkan pengendalian atau kontrol di setiap tahapan. Kalau bisa ada kontrol di setiap tahapan, gitu ya. Berikutnya kita bisa lihat, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa pada sebuah dokumentasi harapannya kita bisa melihat gambaran sistem tersebut apakah sudah dilengkapi dengan pengendalian, ya. Mungkin silakan nanti teman-teman mengidentifikasi setiap diagram yang akan Anda buat, nanti di mana letak pengendalian atau kontrol dari sistem tersebut. Berikutnya, kalau yang pertama tadi berkaitan dengan pemrosesan data, yang kedua berkaitan dengan fungsi SIA, menyediakan informasi. Di mana menyediakan informasi ini sebelumnya telah saya sampaikan berkaitan dengan laporan yang dihasilkan. Ada yang dimaksud dengan laporan keuangan dan laporan manajerial. Di mana yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah anggaran kas atau memberi peringatan dini adanya masalah dalam arus kas pada saat yang tepat. Ya, berarti laporan keuangan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak eksternal. Misalkan pemerintah, ya, yang mereka ingin mengontrol, ya, mereka ingin tahu kondisi sebuah perusahaan, maka bisa melihat dari laporan keuangan ini. Sedangkan laporan manajerial di sini menyediakan informasi operasional, gitu ya, berkaitan dengan kinerja organisasi. Kira-kira dari laporan manajerial ini bisa dimanfaatkan oleh mungkin bagian pemasaran, gitu ya, melihat bagaimana selama ini kegiatan operasional untuk memasarkan produk lancar, kemudian banyak terjual di daerah mana misalkan, kemudian hasil penjualan berapa banyak, dan seterusnya. Nah, ini laporan manajerial biasanya memang karena secara operasional terinci, detail, dan seterusnya biasanya memang dimanfaatkan oleh pihak internal perusahaan, manajemen perusahaannya. Nah, ini salah satu contoh dari laporan yang bisa dimanfaatkan untuk manajemen atau internal. Yang dimaksud dengan produktivitas yaitu pendapatan penjualan
yang dibagi dengan jumlah staf penjualan. Semakin tingginya pendapatan penjualan dibandingkan jumlah staf penjualan, ini yang dimaksud dengan staf penjualan yang produktif, ya. Jadi stafnya sedikit, tetapi hasil pendapatan penjualannya tinggi. Nah, ini bisa dikatakan bahwa staf penjualannya produktif. Berikutnya berkaitan dengan fungsi SIA, yaitu pertimbangan tentang kontrol, ya, pengendalian internal. Nah, di sini bisa disampaikan bahwa diharapkan dengan adanya pengendalian internal atau adanya kontrol ini dikaitkan dengan informasi yang dapat diandalkan. Kemudian aktivitas bisnis efisien sesuai tujuan manajemen dan menjaga aset organisasi. Harapannya dengan informasi yang akurat yang didapat dari laporan sistem informasi akuntansi diharapkan bisa menjaga aset organisasi yang berkaitan dengan data. Metode pencapaian tujuan ini yaitu dokumentasi memadai, kemudian adanya pemisahan tugas. Jadi sebuah perusahaan akan bisa berjalan dengan baik apabila masing-masing divisi atau bagian yang ada dalam perusahaan tersebut dengan segala kewajiban dan haknya ini dipisah tugasnya. Misalkan ada fungsi pengesahan transaksi, seperti terlihat pada diagram aktivitas yang tadi telah saya tunjukkan, bahwa diharapkan masing-masing kolom gitu ya, kolom itu menunjukkan masing-masing bidang atau bagian atau divisi. Nah, harapannya masing-masing divisi atau bagian ini kita pisah orangnya gitu ya. Kita pisah bagiannya gitu ya. Bagian keuangan jangan ditempatkan pihak yang sama gitu ya di bagian pembelian. Kemudian di bagian produksi juga orangnya yang sama, pihaknya juga sama. Nah, ini akan mengkhawatirkan ya, akan sulit untuk bisa mengendalikan aktivitas bisnis yang terjadi di perusahaan. Proses pengendalian internal diantaranya adalah proses yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi ini dapat dicapai dengan baik. Ada beberapa unsur pengendalian internal. Yang pertama, struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional. Tadi sudah disampaikan bahwa akan lebih mudah untuk mengendalikan apabila masing-masing pihak gitu, bidang ini dibedakan atau dipisahkan tanggung jawab fungsional secara fungsionalnya. Bagian pembelian secara fungsional dia dipisahkan dengan bagian keuangan. Kemudian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Berikutnya unsur pengendalian ini praktik yang sehat dan karyawan yang mempunyai kompetensi atau mutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Misalkan suatu organisasi memisahkan tanggung jawab, kita bisa lihat bahwa fungsi operasional ini mempunyai wewenang melaksanakan kegiatan. Kemudian fungsi penyimpanan, wewenangnya adalah menyimpan aktiva atau kekayaan perusahaan. Fungsi akuntansi, wewenangnya adalah untuk melakukan pencatatan peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan. Ya, bagian keuangan kalau bisa dipisahkan dengan beberapa fungsi operasional yang lain. Misalkan fungsi pembelian. Nah, fungsi gudang ini mengajukan permintaan pembelian untuk bisa menyimpan barang. Fungsi pembelian melaksanakan pesanan yang diajukan oleh bagian gudang. Nah, fungsi penerima menerima atau bisa juga menolak yang diterima dari pemasok tadi. Disesuaikan, kira-kira cocok apa enggak seperti yang diminta oleh bagian pembelian. Dan akhirnya fungsi akuntansi untuk pencatatan.